Oke, jumpa lagi dengan Padidaran bersama gue Wisnu, dan kali ini mau ngasih prediksi pertandingan pekan ke-30 Liga Premier Inggris ya. Dan langsung diawali sama partai yang menurut gue partai keras ini karena dua-duanya main sepak bola fisik ya. Main counter sepak bola fisik. Dan ini dua-duanya juga memperebutkan satu jatah ke kancah Eropa. Ya ini akan duel sengit pastinya ya. Tidak dapat dihindari sini, kayaknya partai keras banget. Mungkin banyak terjadi pelanggaran ya karena memang sepak bola fisik gitu. Terus kalau prediksinya ini Newcastle lebih cenderung ya karena ini main di kandang, walaupun rentetan ya, bukan rentetan sih, memang inkonsistensi Newcastle itu dari awal musim, nggak tahu kenapa ya nggak sebagus musim lalu gitu. Inkonsistensi atau mungkin kehabisan gas juga karena dia ada bermain di Liga Champion juga mungkin di paruh pertama kemarin ya. Nah, sedangkan West Ham kebalikannya, di paruh pertama dia tampil cukup bagus ya, tampil cukup efektif. Memang nggak banyak peluang yang diciptain tapi efektif. Sedikit peluang jadi gol, sedikit peluang jadi gol. Itu yang bikin West Ham itu menang ya dikit-dikit ya, 1-0, 1-0, 2-1 gitu, selisih 1, tapi dia bisa bertengger di papan atas di awal musim di paruh musim pertama ya. Nah, begitu masuk paruh musim kedua nggak tahu nih kenapa, entah kehabisan bensin atau ada faktor pemain cedera gitu ya, West Ham jadi jeblok banget paruh kedua. Nah, beberapa pertandingan kemarin itu, pertandingan terakhir sebenarnya sempat membaik, tapi di dua pertandingan terakhir malah seri ya. Cuman serinya lawan tim papan bawah satu nih sekali sama Aston Villa sih oke lah ya. Seri lawan Aston Villa sih oke. Nah, ini cenderung ke Newcastle, asal Newcastle bisa efektif ya, bisa cetak gol duluan, tapi memang nggak mudah. Ini lawan West Ham pertahanannya lumayan kokoh juga ya. Terus counter attack-nya juga berbahaya. Jadi kemungkinan ini pemenangnya ditentukan siapa yang nyetak gol pertama. Kemungkinan ya, jadi memaksa tim yang ketinggalan main lebih terbuka. Nah, baru mungkin ada gol selanjutnya gitu ya. Oke, lanjut ke partai berikut, Chelsea melawan Burnley. Ini nggak boleh ditawar, Chelsea juga masih punya asa atau mimpi untuk masuk ke kancah Eropa, masih sangat bisa. Dan ini yang memang harus dilewatin sama Chelsea ya. Partai lawan Burnley yang harusnya dia 3 poin, keluar dengan 3 poin ya di sini ya. Udah gitu aja nih partai yang harusnya Chelsea raih dengan 3 poin. Kalau enggak ya udahlah ke laut aja Chelsea. Ya, lanjut berikutnya Sheffield United melawan Fulham. Fulham menurut gue salah satu tim papan tengah yang mainnya lumayan bagus. Ya, tim papan tengah yang sering kali merepotkan tim papan atas gitu. Tapi justru kalau ngelawan tim papan bawah rada-rada sering kepleset. Itu dia kuncinya di Fulham ini ya. Tapi ngelawan Sheffield United yang salah satu tim terlemah, walaupun bermain tandang ya, Fulham harusnya keluar dengan 3 poin di pertandingan ini. Oke, lanjut Nottingham Forest melawan Crystal Palace. Nottingham Forest punya misi menjauhkan diri ya, dia masih di zona degradasi ya, lolos dari zona degradasi dia misinya. Nah, Crystal Palace ini berapa kali kelihatan di pertandingan terakhir juga kayak main tanpa motivasi, ngerasa udah aman tapi terus ngerasa udah nggak sanggup ke Liga Eropa gitu atau ke kancah Eropa. Dia seperti kehilangan motivasi, nggak seperti paruh-paruh pertama, atau mungkin kelelahan juga bisa jadi, kehabisan bensin bisa jadi, atau memang udah kehilangan motivasi, kita nggak tahu. Nottingham Forest gua rasa masih sangat tinggi motivasinya untuk lolos dari zona degradasi. Kalau secara kualitas Crystal Palace sedikit sebenarnya di atas, tapi ini bermain di kandang Nottingham ya, bermain di kandang Nottingham, dan keunggulan motivasi mungkin bisa membuat Nottingham memenangkan pertandingan ini. Tapi kalau Crystal Palace bermain sebagaimana mestinya, Nottingham Forest nggak akan mudah sih ya melawan Crystal Palace. Oke, lanjut Bournemouth melawan Everton. Nah, ini juga sama ya. Bournemouth sebenarnya udah cukup lumayan aman ya posisinya, dan mungkin masih bisa ngincer-ngincer sedikit ya. Ngincer-ngincer sedikit Bournemouth ya ke ke Liga Eropa, walaupun memang ya tapi masih bisa lah, masih sekitar 6 poin, pertandingan masih lumayan banyak. Masih sangat bisa Bournemouth ya. Dan Everton memang misinya musim ini karena kemarin ya kena kasus, dia kena pengurangan poin. Mungkin misinya nggak terlalu banyak, dia lolos dari zona degradasi, dan walaupun kayaknya kalau kita lihat belum terlalu aman ya, cuman beda 4 poin walaupun dia masih ada surplus 1 pertandingan. Nah, ini kalau dia mau aman ya lumayan menjauh, tapi Bournemouth nggak akan menyerah gitu aja ya, karena dia masih punya asa untuk bermain di kancah Eropa. Ini partai sengit, tapi kalau menurut gua imbang-imbangan sih ya, imbang-imbangan ya. Mungkin Bournemouth yang keluar dengan 3 poin ya di pertandingan ini ya, dengan keunggulan dia di kandang. Tapi kalau ngelihat dari kemampuan, dua-duanya nggak jauh beda sih sebenarnya ya. Tapi keunggulan kandang aja sama mungkin motivasi Bournemouth yang berlebih ya, mungkin untuk masuk ke kancah Eropa. Oke, lanjut Tottenham melawan Luton.
Nah, ini Tottenham harusnya memang meraih 3 poin sih. Nggak boleh enggak ya, karena ini tim yang secara di atas kertas kualitasnya jauh di bawah Tottenham. Ya, jauh di bawah Tottenham, dan keefektivitasan penyerangan Tottenham memang harus diuji lagi di sini ya, karena dia juga pasti punya target lolos ke 4 besar ya, melawan Aston Villa dan MU dari kompetitornya ya. Dan ini harus 3 poin, ini kesempatan yang harus dimanfaatkan sepenuhnya ya oleh Tottenham untuk meraih 3 poin ya, untuk mempertipis jarak dengan Aston Villa dan memperlebar jarak dengan MU gitu. Oke, lanjut Aston Villa melawan Wolves. Nah, ini juga kandidat 4 besar ya, Aston Villa salah satu kandidat 4 besar, peringkat 4 gitu maksudnya. 1 2 3 sih udah nggak mungkin kegeser. Ini melawan Wolves. Wolves itu sering kali gua bahas ya, Wolves itu memang tim yang seperti Fulham ya, tim papan tengah yang bermainnya bagus gitu. Bermain bagus, sering bikin repot dan sering bermain bagus gitu kalau gua lihat ya. Cuman ya sering miss chance aja gitu. Tapi kalau create chance-nya secara kekompakan, kolektivitasnya Wolf ini lumayan bagus gitu ya. Sayang mungkin finishing aja yang mungkin rada-rada kurang ya, maklum yang namanya juga tim mediocre gitu. Semua pertahanannya kadang-kadang suka error, tapi secara kolektivitas Wolf bermain cukup bagus. Melawan Aston Villa di Villa Park ini memang misi yang agak susah, tapi tidak mungkin saja akan terjadi kejutan ya. Mungkin aja akan terjadi kejutan. Nah, Aston Villa mungkin nanti akan terbebani ya dengan hasil Tottenham. Kalau Tottenham bisa meraih 3 poin melawan Luton, mungkin ada sedikit tekanan mental mungkin untuk Aston Villa untuk menjaga posisinya ya. Nah, ini kalau bisa dimanfaatkan oleh Wolves, bisa saja ada kejutan gitu ya, Wolves yang justru bisa menang. Seri pun ini tidak mustahil ya, seri bisa. Teman, kalau kita ngomong secara di atas kertas ya, Aston Villa unggul gitu. Tapi ya ada faktor-faktor non teknis tadi yang bisa menyebabkan Aston Villa kepleset. Ya, seperti itu. Terus lalu yang berikutnya, King MU bertandang ke kandang Brentford. Brentford rentetan hasil buruk Brentford itu ya. 5 pertandingan terakhir kalau nggak salah gua nggak pernah menang dia. Jadi harusnya ini kesempatan juga Manchester United untuk mempertipis jarak 4 besar. Dia masih sangat punya asa sih kalau Manchester United ya, masih sangat bisa ya. Masih ada 8 pertandingan lagi ya, masih ada 8. Kalau ini sebenarnya MU enggak, MU masih surplus 1 ya, bukan 8 ya. 10 pertandingan MU. 10 pertandingan ya, masih ada 10 pertandingan. Dia cuman selisih enggak sih 9 ya. Tapi kalau dia menang selisihnya 6. Ya, mempertipis jarak, apalagi kalau Aston Villa nih kepleset lawan Wolves gitu misalkan. Kepleset lawan Wolves ya, kalau Tottenham sih kayaknya menang ya, dia 56. Nah, si MU 50 misalkan, jadi cuman beda 6 poin, sangat mungkin dikejar sih oleh MU ya. Nah, ini yang harus dimanfaatkan sama MU ya. 3 poin terus gitu ya, sampai nanti akhir musim dia bisa tampil konsisten. Bukan mustahil MU akan masuk ke 4 besar gitu ya. Kalau emang ini, gua rasa MU permainannya udah jauh meningkat sih, udah jauh membaik ya, dengan lini depannya terutama yang di awal-awal musim itu ya, sampai pertengahan musim sih gila. Golnya cuma 39. Ini tim 10 besar ya, 10 besar bahkan sampai 12 besar ya, sampai 12 besar nih, sampai 12 besar, 13 besar. Tim yang masukin gol paling sedikit gitu. Ya, ini memang masalah sih di lini depan dia ya. Lini depan dia ya, Rasmus Højlund begitu lagi gacor-gacornya cedera gitu. Tapi gua rasa ketajaman lini serang MU udah mulai membaik lah. Beberapa pertandingan terakhir udah mulai membaik. Nah, itu yang akan jadi kunci sih sebenarnya ngelawan Brentford ini ya. Kalau lini pertahanan gua rasa MU siapapun yang bermain lumayan bagus ya, cuman masalah di bek kiri aja ya. Kemarin kalau Lindelof yang main tuh rada-rada serem sih. Nah, Brentford ini intinya Ivan Toney mati kelar kok ya. Ini gampang sih Brentford itu ya, sebenarnya nggak akan susah ya, asal Ivan Toney-nya mati. Ini Brentford itu terlalu mengandalkan Ivan Toney jeleknya ya. Ivan Toney kekunci, aliran bolanya dimatiin. Nah, MU punya gelandang breaker yang bagus, punya mungkin Kobbie Mainoo yang akan ngisi peran itu ya, memutus aliran bola, Kobbie Mainoo dan mungkin Casemiro gitu ya. Nah, kalau itu aliran bola keputus, udah untuk pertahanan MU aman gitu. Nah, oke, lanjut. Ini salah satu menurut gue big match yang seru ya, Liverpool melawan Brighton. Nah, cuman Brighton musim ini ya, setelah dia kehilangan banyak pemain ya, dia cuman bertengger di peringkat 8. Ya, cuman ini dia masih punya asa juga untuk bermain di kancah Eropa. Nah, sedangkan Liverpool lawannya
ini sangat butuh 3 poin untuk ya perebutan title race lah, udah jelas ya Liverpool ya. Dan ini menurut gua Liverpool akan keluar sebagai pemenang karena kalau tim-tim semacam Brighton gini ini mungkin akan jadi makanan empuk ya. Tinggal efektivitas penyerang-penyerang Liverpool aja. Ini makanan empuk sih buat Liverpool, tim-tim yang gayanya Brighton gini ya, yang gayanya lebih sedikit terbuka. Sedikit melakukan kesalahan, dihukum sama Liverpool, bisa jadi gol dan itu fatal. Ya, jadi kalau Brighton kalau kuncinya mau menang, minim salah passing, minim ya harus tenang banget ya, kena pressingnya Liverpool harus tenang banget, minim salah passing sedikit ini bisa fatal. Nah cuman Liverpool memang kalau boleh dibilang memang nggak sedahsyat waktu zaman Firmansyah dulu ya, trio Firmansyah dulu itu dahsyat banget sih, begitu salah passing sih jadi peluang aja sama Liverpool. Kalau sekarang sih ya karena mungkin belum terlalu kompak juga lini depannya, atau mungkin kualitasnya memang menurun di zaman Firmansyah ya, mungkin ya, kemungkinan itu. Atau mungkin gelandang-gelandangnya juga mungkin end passingnya nggak sebagus era waktu dulu Firmansyah gitu ya. Tapi tetap serem lawan Liverpool ya. Salah passing, salah koordinasi, salah posisi itu berantakan lawan Liverpool ya. Oke, ini partai kemungkinan besar Liverpool yang menang ya, meraih 3 poin. Oke, lanjut. Manchester City melawan Arsenal, big match yang ditunggu-tunggu, title race yang ditunggu-tunggu, bahkan oleh fans Liverpool juga pastinya berharap ini seri ya. Nah ini satu-satunya tim yang menurut gue bisa ngimbangin gaya mainnya Manchester City di musim ini cuman Arsenal ya, dan bisa ngalahin City dengan ball position menang gitu, dengan ball position menang ini sangat langka banget gitu ya. Jadi bahkan di Eropa pun gitu ya, nggak, hampir semua tim juga nggak bisa ngeladenin Manchester City. Jadi ya rival Manchester City, atau kalau gue lihat Manchester City ya musim ini lawan terberatnya sih Arsenal ya, lawan terberatnya Arsenal selain Liverpool ya, kalau untuk di head to headin gitu ya, selain Chelsea juga ya, Chelsea bikin kejutan terus kalau lawan kalau lawan City. Nah ini partai yang ditunggu, jujur ini mereka akan habis-habisan di sini, terutama Arsenal juga ya. Ini akan habis-habisan di sini. Ini sangat menentukan banget. Gua sendiri ngeblank ini kalau ngelihat hasilnya, karena gua nggak ngelihat salah satu sisi ini bisa unggul gitu ya secara kualitas dan secara permainan. Gua nggak ngelihat dua tim ini salah satu yang unggul tuh, nggak ngelihat. Cuman mungkin faktor main di kandang mungkin ya. Jadi Manchester City ini aneh ya, kadang main di kandang itu kadang malah blunder dia. Nah itu kalau bisa dimanfaatkan sama Arsenal ya, kita lihat penentuan juara banget ini ya. Ini kalau kita ngelihat di klasmen ya, Manchester City cuman beda 1 poin aja sih. Nah kalau bisa dia kalah, dia akan beda 4 poin sama Arsenal dan Liverpool. Nah kalau Arsenal yang kalah, dia mungkin cuman beda 2. Liverpool sih kemungkinan menang ya, menang gitu ya. Jadi kalau kemarin Liverpool lawan City itu seri, Arsenal seneng-seneng ya. Nah ini kalau Arsenal lawan City seri ya Liverpool yang seneng. Ya tapi kalau City kalah ini karena dia udah -1 dibanding kompetitornya, dia akan ada gap 4 gitu, dan ini agak susah untuk Manchester City. Kalau Arsenal kalah masih oke lah, gap cuman 2 ya, gap cuman 2, sekali menang musuh kalah bisa. Cuman ini musim ini memang title race-nya seru, biasanya cuman 2 tim ini 3 tim benar-benar nempel bahkan sampai pekan ke-30 ini ya. Ya jadi kita lihat aja nih hasilnya. Jujur gua nggak bisa prediksi sih ini partai ya. Ini partai nggak bisa prediksi. Cuman kemungkinan besar sih ini susah sih, partai serinya tuh susah kalau menurut gua ini ya. Ini mungkin ada yang menang gitu. Cuman gua kalau memang disuruh prediksi, gua lebih ke City sih. Lebih ke City sedikit lah, lebih ke City. Tapi ya kita lihat aja nanti ya. Apakah Liverpool yang justru tersenyum itu dengan hasil seri ya, kita lihat nanti. Oke kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini ya. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.